Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia Rahayu dengan NIM 2101871, Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan merangkum materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 mata kuliah Sistem Operasi. Pertemuan pertama, materi pertama yaitu konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan program kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dengan pemakainya. Tujuan sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Yang ketiga, sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Selanjutnya, fungsi sistem operasi: membentuk dan mengelola sistem file, menjalankan program, mengatur penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan komputer. Contoh-contoh sistem operasi: yang pertama, DOS, OS per 2, Macintosh, Windows, Linux, dan lain-lain. Generasi sistem operasi. Pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi tanpa sistem operasi. Komponen utama tabung hampa, operasi sedari manual melalui fluxboard, hanya bisa menghitung plus, min, dan bintang. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965 berbentuk tumpukan atau batch system. Komponen utama transistor, input memakai punch card, sistem operasi pertama Multics. Pada generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980 dengan ciri-ciri yang pertama yaitu multiprogramming, satu komputer mengerjakan banyak program yang ada dalam memori utama. Yang kedua yaitu kemandirian alat atau device independence. Masing-masing alat memiliki device driver sendiri-sendiri, yaitu co-printer. Selanjutnya berbagi waktu atau time sharing, menjalankan banyak proses dalam satu waktu. Spooling, mampu menerima proses meskipun belum dikerjakan dan bertindak sebagai buffer. Komponen utama IC atau integrated circuit. Generasi keempat pada tahun 1980 sekian sampai 1990 sekian. Sistem tujuan umum atau general purpose dan multimodus. Real-time application, network operation system, distributed operation system, mesin semu atau virtual machine. Distribusi data, aplikasi komputer seperti spreadsheet, word processor, database, atau grafis berkembang pesat. Mikroprosesor berbasis RISC atau PC mulai diperkenalkan. Kelas-kelas sistem operasi. Kelas pertama pemakai tunggal, kelas kedua operasi berbentuk tumpukan, kelas 3 operasi olahan segera atau real time, kelas 4 operasi multiproses, kelas 5 operasi berbagi waktu dan multiprogramming, kelas 6 operasi tersebar. Faktor sistem operasi. Faktor prosesor single atau multiprosesor, faktor pemakai single user atau multiprosesor, faktor waktu kerja offline atau online, faktor modus pekerjaan batch atau real time, faktor gabungan faktor. Selanjutnya pertemuan kedua yaitu skema dasar sistem komputer dan perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya. Berikut komponen tingkat atas hardware. Yang pertama yaitu pemroses atau prosesor. Yang kedua memori utama atau main memory. Yang ketiga perangkat masukan dan keluaran atau device I/O. Interkoneksi antar komponen atau user interface device controller. Selanjutnya sumber daya perangkat keras. Yang pertama pemroses atau prosesor. Pemroses berfungsi melakukan pengolahan data pengendalian operasi komputer. Alat pemroses terdiri dari yang pertama motherboard, power supply,
CPU atau prosesor, memori atau RAM, hard disk, VGA, sound card, register. Register adalah merupakan memori pada bagian komputer atau mikroprosesor yang berkapasitas kecil namun memiliki kecepatan baca yang sangat tinggi. Register dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu register yang terlihat pemakai. Pemrograman dapat memeriksa ini register tipe ini, yaitu register data atau untuk menampung nilai. Selanjutnya register alamat untuk keperluan pengalamatan. Contohnya index register, segment pointer register, stack pointer register. Yang kedua, register untuk kendali dan status. Register ini mengendalikan operasi. Pemrosesnya terdiri dari register untuk alamat dan buffer atau MAR, MBR, IO, AR, IOBR. Yang kedua, register untuk eksekusi instruksi, PC atau IR. Register untuk informasi status atau PSW berisi sign, zero, carry, equal, overflow, interrupt, enable, disable, dan supervisor. Sumber perangkat keras. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan program. Terdapat beberapa tipe memori. Yang pertama, register, memori cache atau cache memory, memori kerja atau main memory, disk magnetic atau magnetic disk, disk optik, optical disk, dan tape magnetic atau magnetic tape. Perangkat masukan atau keluaran. Yang A, komponen mekanik yaitu perangkat itu sendiri. Yang B, komponen elektronik yaitu pengendali perangkat berupa chip controller, pengendalian perangkat atau device adapter. Terdapat dua macam pengendali alat, penggerak alat atau device controller, pekerja alat atau device driver. Struktur I/O. Yang pertama I/O interrupt, yang kedua struktur DMA. DMA dibagi menjadi third party DMA dan first party DMA. 4. Interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen disebut galur atau jalur bus yang terdapat pada mainboard. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama bus alamat atau address bus satu arah 16, 20, 24 jalur. Yang kedua bus data atau data bus arah 8, 16, 32 jalur. Yang terakhir bus kendali yaitu control bus 2 arah 4, 10 jalur. Mekanisme pembacaan. Untuk membaca data suatu alokasi memori atau CPU, mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memori read pada bus kendali. Sinyal memori read memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca CPU. Tingkatan konsep komputer terdiri dari yang pertama diagram blok atau tertinggi, yang kedua arsitektur, yang ketiga transfer register, yang keempat rangkaian saklar, yang terakhir elektronika atau terendah. Penjelasan dari tingkatan paling rendah. Yang pertama yaitu tingkat konsep elektronika. Bentuk komputer terdiri atas sejumlah rangkaian komponen elektronika ditambah dengan komponen mekanika, magnetika, dan optika. Tingkat konsep rangkaian saklar. Sudah dapat terlihat rangkaian elektronika yang sesungguhnya, yang membentuk banyak saklar yang tersusun secara paralel dan membentuk sekelompok sakral atau terhubung dan terputus. Yang C, tingkat konsep transfer register. Berbagai kelompok saklar di dalam komputer membentuk sejumlah register atau logika aritmatika, akumulator, indeks, address register, dan lain-lain. Tingkat konsep arsitektur. Sejumlah register tersusun dalam suatu arsitektur tertentu. Prosesor, memori, dan satuan komponen lainnya terhubung melalui galur bus penghubung. Tingkat konsep diagram blok. Arsitektur komputer atau sistem komputer dapat dipetak-petakkan ke dalam sejumlah blok atau masukan blok satuan, prosesor pusat, memori, dan lain-lain. Kerja komputer. Kerja komputer pada tingkat konsep antara lain yang pertama, tingkat konsep diagram blok berlangsung sebagai lalu lintas informasi di dalam dan di antara blok pada sistem komputer. B. Tingkat transfer register. Kerja komputer berlangsung melalui pemindahan rincian informasi di antara register. C. Tingkat konsep saklar.
Kerja komputer berlangsung dalam bentuk terputus dan terhubungnya berbagai saklar elektronika di dalam sistem komputer. Perangkat lunak atau software merupakan komponen non-fisik berupa kumpulan program beserta struktur datanya. Program adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang C, siklus instruksi. Untuk memproses instruksi dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, mengambil instruksi atau instruction fetch. Yang kedua, mengeksekusi instruksi atau instruction execution. Interrupt, suatu signal dari peralatan luar atau permintaan dari program. Penyebab terjadinya interrupt biasanya karena kegagalan hardware. Trap, software generates interrupt yang disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan user. Pertemuan 3. Manajemen file. Pengertian manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Ada beberapa sifat file, yaitu persistence atau informasi dapat bertahan meski proses yang membangkitkannya berakhir atau satu daya dimatikan. Yang kedua, ukuran atau size. File umumnya memiliki ukuran besar. Yang terakhir yaitu shareability, atau file dapat digunakan dalam banyak proses untuk mengakses informasi secara kongruen. Yang pertama ada sasaran dan fungsi sistem manajemen file. Sasaran, yaitu memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai, menjamin data pada file adalah valid, optimasi kinerja atau waktu tanggap ditingkatkan, menyediakan dukungan masukan atau keluaran beragam tipe perangkat penyimpanan, meminimalkan potensi kehilangan data. Yang kedua yaitu fungsi manajemen file. Ada beberapa fungsi yang bisa diandalkan dari manajemen file, yaitu penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file, mekanisme pemakaian file secara bersama, kemampuan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Mekanisme pemakaian file secara bersama menyediakan beragam tipe pengaksesan terkendali, seperti read access atau pengendalian terhadap akses membaca, write access atau pengendalian terhadap akses memodifikasi, execute access atau pengendalian terhadap akses menjalankan program. Selanjutnya yang kedua ada arsitektur pengelolaan file yang terdiri dari sistem akses berkaitan dengan bagaimana cara data yang disimpan pada file yang diakses. Manajemen file berkaitan dengan mekanisme operasi pada file. Yang ketiga, manajemen ruang penyimpanan berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di storage. Yang keempat, mekanisme integritas file berkaitan dengan jaminan informasi pada file tak terkorupsi. Selanjutnya, ketiga, ada konsep sistem file adalah abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpangan informasi, serta mekanisme kerja perangkat menyimpan data. Yang keempat, pandangan file yaitu penamaan, tipe, atribut, perintah manipulasi, operasi. Yang kelima ada direktori. Direktori merupakan file yang dimiliki sistem untuk mengelola struktur sistem file. Selanjutnya yang keenam ada share file, adalah file yang tidak hanya diacu oleh satu direktori atau pemakai, tapi juga oleh direktori-direktori pemakai lain. Yang ketujuh ada sistem akses file, yaitu cara akses perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan berdasar disiplin pengaksesan dibagi dua, yaitu perangkat akses sekuen atau sequential access device. Proses harus membaca semua byte atau record file secara berurutan mulai dari awal, tidak dapat meloncati dan membaca di luar urutan. Yang kedua, perangkat akses acak atau random access device. Dimungkinkan dapat membaca byte atau record file di luar urutan atau mengakses record berdasar kunci bukan posisinya. Dan yang terakhir ada organisasi file. Terdapat 6 organisasi dasar. Kebanyakan organisasi file sistem nyata termasuk salah satu atau kombinasi kategori-kategori ini. Organisasi atau pengaksesan dasar. 6 organisasi atau pengaksesan dasar antara lain adalah sebagai berikut: file, file sekuen berindeks, file berindeks majemuk, file berhas, file cincin. Pertemuan keempat.
Pertemuan 4. Teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Magnetic disk. Magnetic disk merupakan penyimpan sekunder berbentuk bundar dengan dua permukaan magnetik penggerak disk berupa motor drive menggerakkan disk dengan kecepatan tinggi kurang lebih dari 60 putaran per detik. Kegiatan baca tulis dilakukan read-write head yang diletakkan di atas piringan. Ruang rekam terbagi atas beberapa track atau lintasan dan tiap lintasan dibagi lagi dalam beberapa sektor. Jenis head dibedakan atas fixed head disk menempati tiap-tiap track satu head sehingga mempercepat proses pembacaan dan perekaman. Moving head disk hanya memiliki satu head yang berpindah-pindah mengakses dari satu track ke track lain. Teknologi hard disk. Beberapa teknologi hard disk antara lain. Yang pertama yaitu Shock Protection System atau SPS. Sebagian besar kerusakan yang timbul pada hard disk disebabkan adanya goncangan. Goncangan pada hard disk menyebabkan tergoncangnya head sehingga dapat merusak piringan. Yang kedua, Self Monitoring Analysis dan Reporting atau SMART. Dengan menggunakan teknologi SMART, hard disk dapat berkomunikasi dengan komputer melalui software. Komunikasi yang dilakukan berisi tentang status keandalan hard disk, kemungkinan terjadinya kerusakan, dan sebagainya. Yang ketiga, Solid State Disk atau SSD. SSD yang dikembangkan baru-baru ini tidak lagi menggunakan piringan magnetik sebagai tempat penyimpan data, tetapi menggunakan DRAM atau Dynamic RAM. Yang keempat, magnetosystem atau MR. Saat ini head hard disk yang digunakan dikenal dengan nama inductive head. Head induktif yang berfungsi untuk read-write sekaligus diganti dengan magnetosystem. MR, head yang memiliki head yang berbeda untuk read dan write. Yang kelima, partial response, maximum likelihood atau PRML. Teknologi PRML menawarkan kepadatan data yang lebih tinggi, kinerja hard disk yang lebih baik, dan integritas data yang lebih terjamin. Yang keenam, hot swap. Hot swap adalah proses memasang peralatan elektronik ke dalam suatu sistem yang sedang bekerja. Yang tujuh, plug and play ATA atau Advanced Technology Attachment. Sistem PNP adalah melakukan konfigurasi secara otomatis dan akan memudahkan pengaturan cukup lewat software saja, tidak melakukan pengubahan jumper. Yang ke-8, Environment Protection Agency atau EPA. Hard disk termasuk komponen yang menghabiskan energi listrik cukup banyak pada PC tanpa menghitung monitor, apalagi pada notebook. Untuk itu, hard disk terbaru yang mendukung program EPA memiliki kemampuan untuk menghemat listrik, misalnya fungsi sleep, standby, dan sebagainya. Yang ke-9, Error Correction Code atau ECC. Secara konvensional, jika terjadi kesalahan dalam pembacaan data dari piringan, maka untuk mengaktifkan ECC head harus membaca sekali lagi daerah tersebut. Hal ini tentu saja akan menyita banyak waktu, sekitar 13 detik, dengan menggunakan komponen ASIC atau Application Specific IC. Dibuat dengan metode ECC yang dapat memperbaiki kesalahan pembacaan tanpa perlu membaca ulang daerah yang rusak. Yang ke-10 yaitu auto transfer. Salah satu cara untuk mempercepat transfer data dari hard disk ke memori utama adalah dengan cara menggunakan mode block atau block mode. Yang kedua yaitu pengaksesan disk. Waktu akses adalah waktu yang diperlukan oleh kepala baca untuk menulis atau membaca isi sektor. Terdiri dari 4 komponen waktu, yaitu waktu cari, waktu mantap, waktu latensi, dan yang terakhir waktu salur. Rumus pengaksesan hard disk. Rumus menghitung waktu cari, yaitu T atau N sama dengan B kali N tambah S. Keterangan B yaitu waktu yang diperlukan untuk melewati satu lintas, N yaitu banyaknya lintas atau silinder yang akan dilewati, S yaitu waktu mantap hulu tulis baca. Selanjutnya, rumus menghitung rata waktu cari, T atau RAR, sama dengan W kurang 1 per W, S tambah W tambah 1 per 3. Keterangan W yaitu banyaknya lintas pada disk atau disket, sedangkan B waktu yang diperlukan untuk melewati satu lintas, S waktu mantap hulu tulis. Selanjutnya, rumus menghitung rata latensi, R per 2 kurang R per 2M. Keterangan R yaitu waktu rotasi dan M banyaknya reaktor per lintas.
Di dalam waktu salur kita kenal terdapat dua waktu, yaitu waktu baca R/M dan waktu tulis R. Rata waktu inquiry R M tambah 1 per 2M. Rata waktu permutakhiran R dalam kurung 3M tambah 1 per 2M. Pengaksesan lintas disk pada sistem multi tata olah. Terdapat 7 algoritma pengaksesan disk. Yang pertama yaitu algoritma pertama tiba pertama dilayani atau PTPD. Yang kedua algoritma pick up. Yang ketiga algoritma waktu cari terpendek dipertamakan atau WCTP. 4 algoritma loop. 5 algoritma circular loop. 6 algoritma scan. Dan yang ketujuh algoritma circular scan. Pengaksesan lintas disk pada sistem multi tata olah. Terdapat 7 algoritma pengaksesan disk. Yang pertama algoritma pertama tiba pertama dilayani atau PTPD, yaitu proses pengaksesan akan dimulai secara berurutan sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Yang kedua algoritma pick up. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada urutan awal antrian sambil mengakses track yang dilalui. Yang ketiga, algoritma waktu cari terpendek dipertamakan atau WCTP. Proses dilaksanakan terhadap track yang terdekat dengan hulu baca tulis shortest seed time first atau SSTF di atas atau di bawah. 4 algoritma loop. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian turun menuju antrian track yang terkecil sambil mengakses track yang dilalui. Dan track yang telah diakses tidak diakses lagi. 5. Algoritma circular loop. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian turun menuju antrian track yang terkecil tetapi tidak mengakses track yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Yang 6. Algoritma scan. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian turun menuju track terkecil dan track yang sudah diakses tidak diakses lagi. Yang ketujuh, algoritma circular scan. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju track terkecil sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian turun menuju track terkecil tetapi tidak mengakses track yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Pertemuan kelima, proses dan penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Tujuan penjadwalan, supaya semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil atau fairness, supaya pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan, supaya waktu tanggap dapat diminimumkan berupa waktu tanggap nyata dan waktu tanggap maya, supaya pemakaian sumber daya seimbang, dan turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai. Efisien, proses tetap dalam keadaan sibuk tidak menganggur, supaya terobosan dapat dimaksimumkan. Tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah, proses study ready, running, waiting, ready. Penjadwalan jangka panjang, yaitu penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Penjadwalan proses. 3 istilah yang digunakan pada penjadwalan proses. Yang pertama, antrian, sejumlah proses yang menunggu menggunakan proses yang akan diproses sesuai urutan antrian. Yang kedua, prioritas, mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu sambil menunggu sampai kerja prosesor selesai. Yang ketiga, preemsi, mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian preemsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang preemsi tersebut. Perhitungan pada kerja proses lama proses atau T adalah lama waktu yang diperlukan untuk mengolah proses itu di dalam prosesor. Lama tanggap atau T besar adalah waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai diolah oleh prosesor.
Terdapat dua macam lama tanggap, turnaround time, yaitu memperhitungkan lama waktu yang digunakan sebuah proses hingga keluaran. Response time tidak memperhitungkan lama waktu yang digunakan teknik penjadwalan proses. Kategori penjadwalan proses: tanpa prioritas tanpa preemsi, dengan prioritas tanpa preemsi, tanpa prioritas dengan preemsi, dengan prioritas dengan preemsi. Teknik penjadwalan prosesor: penjadwalan satu tingkat, penjadwalan multi tingkat. Rumus penjadwalan: jika terdapat n proses serentak serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar t, maka rata lama tanggap TR adalah TR sama dengan jumlah TI per n. Waktu sia-sia T besar kurang T kecil. Waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena preemsi. Rasio tanggap atau RT: perbandingan di antara lama proses terhadap lama tanggap. Rasio penalti atau RP: perbandingan antara lama tanggap terhadap lama proses. RT sama dengan T per T dan RP sama dengan T per T. Algoritma penjadwalan pertama tiba pertama dilayani atau PTPD FCFS atau FIFO. Penjadwalan tanpa prioritas tanpa preemsi: proses yang tiba lebih dulu akan dilayani lebih dahulu, dan jika tiba dalam waktu bersamaan akan dilayani sesuai urutan antrian. Selanjutnya, algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan atau PTD SJF atau SJN. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi terdapat dua langkah, yaitu penentuan berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Jika proses belum tiba-tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Materi pada pertemuan terakhir yaitu penjadwalan proses lanjutan. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi atau PTPD PSPN atau SRT. Penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses. Yang kedua, diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. 3. Menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemsi proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Selanjutnya, algoritma penjadwalan ratio penalti tertinggi dipertamakan atau RPTD atau HPRN. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi. Ketentuan: prioritas berdasarkan nilai ratio penalti. Rumus ratio penalti: RP sama dengan S tambah T per T. S yaitu waktu sia-sia atau saat selesai sampai saat tiba. T lama proses tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkat ratio penaltinya. Yang terakhir yaitu algoritma penjadwalan putar gelang atau round robin atau time slice. Penjadwalan tanpa prioritas dengan preemsi. Beberapa ketentuan: yang pertama, kuantum waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Yang kedua, prosesor akan melayani setiap proses berdasarkan antrian. Yang ketiga, prosesor akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Sekian, terima kasih. Itulah rangkuman dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.